Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus dan murah, sumber pasif income, dividen 17% dan PBV hanya 0,8 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini Mimin mau bahas satu saham yang memberi dividen sangat besar, yaitu sebanyak 17%. Meski dividennya besar, perusahaan ternyata punya fundamental yang baik juga. Valuasinya masih rendah dengan PER 7 kali dan PBV 0,8 kali. Selain itu, utangnya juga rendah dengan komposisi yang hanya 36% dari modalnya. Apakah saham ini berpotensi memberi keuntungan? Bagaimana detail kinerja terbarunya? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. MPMX punya aset 7,95 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 9,86 triliun. Artinya aset MPMX turun 19,37% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 7,95 triliun, perusahaan punya investasi pada entitas asosiasi 2,2 triliun. Artinya 27,67% aset MPMX berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 158,82%. Selain investasi pada entitas asosiasi, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 7,95 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas 1,51 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 17,93%. Kedua, liabilitas. MPMX punya liabilitas 2,13 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 3,61 triliun. Artinya hutang MPMX turun 41% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 2,13 triliun, perusahaan punya pendapatan ditangguhkan 0,63 triliun. Artinya 29,58% hutang MPMX berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 18,87%. Selain pendapatan ditangguhkan, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 2,13 triliun, perusahaan punya utang usaha 0,57 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas MPMX. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 20,83%. Ketiga, ekuitas. MPMX punya ekuitas 5,81 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 6,25 triliun, berarti ekuitas MPMX turun 7,04%. Dari total ekuitas 5,81 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 2,5 triliun. Artinya 43,03% ekuitas MPMX berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 16,39%. Keempat, pendapatan. MPMX punya pendapatan 5,11 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 5,91 triliun. Berarti pendapatan MPMX turun 13,54% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. MPMX punya biaya pokok penjualan sebanyak 4,66 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 5,44 triliun. Berarti biaya pokok MPMX turun 14,34% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MPMX mampu menghasilkan laba sebanyak 0,3 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,21 triliun, berarti laba MPMX naik 42,86% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MPMX punya ROE 10,50% dengan NPM 5,90%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 36,70%. Rasio keuangan perusahaan ini biasa saja dari aspek profitabilitas. Tapi perusahaan punya komposisi utang yang baik, di mana total utangnya lebih kecil dari modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,5 kali dan PBV 0,8 kali. Valuasi saham MPMX masih menarik dengan PER dan PBV yang berada di bawah rata-rata. Meski begitu, perlu diingat bahwa valuasi yang rendah bukan jaminan saham tersebut bagus ya. Setelah mulai pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Jumlah aset berkurang karena saldo aset tetap yang mengalami penurunan. 2. Liabilitas turun karena ada pelunasan pinjaman jangka panjang. 3. Total ekuitas berkurang karena saldo laba yang menurun. 4. Laba naik karena ada pendapatan ekstra terkait operasi yang dihentikan. Demikian analisa singkat saham MPMX berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Thank you.